Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andika Prasetya, pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Mari kita membahas soal FR P3K, soal nomor 1. FR bangun datar. Ayah membuat papan tulis berukuran 200 cm dan 150 cm. Papan tulis tersebut membutuhkan dua kaleng cat berukuran kecil tiap meter kuadratnya. Cat yang dibutuhkan ayah untuk mengecat papan tulis tersebut adalah titik kaleng A 4, B 5, C 6, D 8, E 9. Kita ketahui bahwasanya luas sama dengan panjang kali lebar, sehingga didapatkan luasnya adalah 3 meter. Sehingga cat yang dibutuhkan adalah 3 dikali 2 kaleng, sehingga menghasilkan angka 6 kaleng cat. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang C. Soal nomor 2. Kerjasama ASEAN. Penanggulangan masalah narkoba di ASEAN negara merupakan salah satu contoh kerjasama di bidang titik. Ingat ya, ini narkoba. A. Sosial, B. Budaya, C. Pendidikan, D. Politik, E. Ekonomi. Kita ketahui bahwasanya kerjasama negara-negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional narkotika dalam menghadapi MEA 2015 adalah terkait kerjasama sosial. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 3. FR perbandingan. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? A. 21, B. 22, C. 23, D. 24, E. 25. Kita ketahui bahwasanya 15 per 12 sama dengan X per 20, di mana X sama dengan 20 kali 15 dibagi 12 menghasilkan angka 25 hari, sehingga jawabannya paling tepat adalah yang E. Soal nomor 4. FR kekayaan budaya. Fungsi musik dalam tarian jaipong yaitu sebagai sarana A. Pengiring tarian, B. Upacara budaya, ritual, C. Ekspresi diri, D. Hiburan, E. Ekonomi. Jawabannya adalah fungsi musik pengiring dalam kesenian jaipongan adalah sebagai pengiring gerak penari jaipong dan sebagai pemberi suasana tari, sehingga jawabannya adalah A. Pengiring tarian. Soal nomor 5. FR teori belajar. Pada tahap konseptualis, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu membuat peraturan, B. Mampu memecahkan masalah, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu memahami masalah, E. Mampu mengalami sebuah kejadian. Jawabannya adalah, menurut Cobb, pembagi pembelajaran menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pengamalan konkret. 2. Tahap pengamalan aktif dan refleksif. 3. Tahap konseptualisasi. 4. Tahap eksperimentasi aktif. Sehingga jawabannya paling tepat adalah B. Mampu memecahkan masalah. Soal nomor 6. FR metode belajar. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab adalah A. Meminta siswa melaporkan hasil mengerjakan tugas yang diberikan, B. Memahami kesimpulan sementara yang dihasilkan setiap siswa, C. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang tepat, D. Menyimpulkan materi pembelajaran yang tetap dibahas dan dibandingkan, E. Meminta pendapat dari siswa terkait materi yang dibahas. Ingat tahap kesimpulan. Sehingga jawabannya adalah pada tahap kesimpulan pada metode tanya jawab, maka guru hanya dapat memberikan kesimpulan penutup yang paling tepat sebagai pemberi kesimpulan yang ada bagian adalah siswa. Dalam arti lain, guru mengelaborasikan kesimpulan dari materi yang ada, sehingga jawabannya yang tepat adalah menyimpulkan, jawaban pernyataan yang paling tepat. Soal nomor 7. FR lembaga negara. Presiden dan wakil presiden dilantik oleh A. MA, B. MPR, C. Jaksa Agung, D. DPR, E. DPD. Kita ketahui bahwasanya presiden dan wakil presiden keduanya dilantik dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B. Presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR. Soal nomor 8. FR daftar pustaka. Judul Agar Duit Berkembang Baik, penulis Wilam Tanuwijaya, penerbit Media Presindo Yogyakarta 2006. Penulis daftar pustaka untuk buku di atas adalah Jawabannya paling tepat adalah yang B. Tanuwijaya, William, 2006, Agar Duit Berkembang Baik,
Yogyakarta, titik 2, Media Peresindo, titik. Soal nomor 9, FR Lembaga Negara. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, dan memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskan. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Kita ketahui bahwasannya Piagam Jakarta dinamai oleh Muhammad Yamin, sedangkan Insinyur Soekarno menyebutkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dengan Muqaddimah. Nah, itu jadi penjelasan mengenai sejarah pembentukan oleh anggota Panitia 9. Jadi jawaban paling tepat adalah yang E, Panitia 9. Soal nomor 10, FR Sistem Pencernaan. Urutan saluran pencernaan pada gambar yang tepat adalah titik. A. 1, 2, 3, 6, 7, 8. B. 1, 2, 4, 5, 7, 8. C. 1, 2, 3, 5, 7, 8. D. 1, 2, 4, 6, 7, 8. E. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jawabannya yang paling tepat adalah urutan jalan pencernaan pada manusia yaitu 1. Mulut. Kerongkongan angka 2. Lambung adalah angka 4. Usus halus ditunjukkan angka 6, usus besar ditunjukkan angka 7, dan anus ditunjukkan nomor 8. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, 1, 2, 4, 6, 7, dan 8. Soal nomor 11, FR Pernapasan. Proses yang terjadi pada organ X adalah A. Difusi gas O2 ke pembuluh darah. B. Difusi gas karbon dioksida ke pembuluh darah. C. Pengikatan gas O2 oleh sel-sel tubuh. D. Pengikatan karbon dioksida oleh sel-sel tubuh. E. Menghasilkan tubuh ketika dingin. Jawabannya yang paling tepat adalah pada alveolus terjadi pertukaran gas O2 dan karbon dioksida. O2 diikat oleh hemoglobin, sedangkan karbon dioksida dikembalikan melalui kapiler darah dan dikeluarkan saat menghembuskan napas. Jadi proses yang terjadi pada organ X yang paling tepat adalah pengikatan O2 oleh sel-sel tubuh. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C, pengikatan sel O2 oleh sel-sel tubuh. Soal nomor 12, FR debit. Sebuah tangki memiliki volume 5.000 liter. Tangki tersebut akan diisi penuh oleh minyak tanah dengan menggunakan selang yang debit alirannya 2,5 liter per second. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut hingga penuh? A. 22 menit 40 detik. B. 22 menit 20 detik. C. 33 menit 10 detik. D. 33 menit 20 detik. Dan E. 33 menit 30 detik. Kita ketahui bahwasannya volumenya 5 liter, sedangkan debitnya adalah 2,5, sehingga waktu sama dengan volume dibagi debit, menghasilkan angka 2000 detik. Sama dengan 33 menit 20 detik. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D, 33 menit 20 detik. Soal nomor 13, FR kecepatan. Siswa berjalan sejauh 4 meter ke arah timur selama 1 sekon, kemudian berbelok ke utara sejauh 3 meter selama 1 sekon. Berapakah laju rata-rata siswa tersebut? A. 2,5, B. 3,5, C. 4,5, D. 5,5, E. 6,5. Jawabannya paling tepat adalah kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi selang waktu, sehingga jaraknya adalah 4 ditambah 3 dibagi 1 tambah 1, sehingga 7 dibagi 2 menghasilkan angka 3,5 meter per sekon. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 14, FR jenis paragraf. Henry Mulyadi nelayan di wilayah Pulau Lancang melihat ombak yang cukup tinggi. Kemudian ia mendengar dentuman sangat keras. Setelah itu ia melihat puing berterbangan bersama dengan ombak yang tinggi. Ternyata ada pesawat jatuh. Itulah peristiwa yang disaksikan Henry Mulyadi pada Senin 11 Januari 2021. Jenis paragraf tersebut adalah A. Argumentasi, B. Deskripsi, C. Persuasif, D. Narasi, dan E. Prosedural. Jawabannya adalah teks deskriptif adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, dan peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B, deskripsi.
Soal nomor 15, FR gaya. Mobil bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat. Besar gaya yang dipercaya pada mobil tersebut adalah dengan massa mobil adalah 1.500 kilo. A. 375, B. 496, C. 1000, D. 6000, E. 8000 Newton. Jawabannya adalah gaya menurut hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A, sehingga massa mobil adalah 1500 dikali 4 menghasilkan angka 6000 Newton. Jawabannya paling tepat adalah yang D. Soal nomor 16. Berapa usaha yang dilakukan oleh F1 dan F2 adalah A. 2 kJ, B. 1,5 kJ, C. 1 kJ, D. 0,5 kJ, E. 0,2 kJ. Kita ketahui bahwasanya usaha W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan. Karena gayanya adalah searah, maka gayanya ditambah, sehingga 20 ditambah 60, kemudian dikali dengan 25, dihasilkan angka 2000 Joule setara dengan 2 kJ. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 17. Usaha total yang dilakukan oleh dua gaya F1 dan F2 sebuah benda adalah 120 Joule. Perhatikan gambar berikut. Jika perpindahan benda adalah 5 meter, tentukan besar gaya F1. A. 8 Newton, B. 10 Newton, C. 12 Newton, D. 14 Newton, dan E. 16 Newton. Kita ketahui bahwasannya W adalah jumlah gaya dikali perpindahan, sehingga F sama dengan 12 Newton. Soal nomor 18. FR energi. Sebuah pepaya bermassa setengah kilo tergantung pada tangkai yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter kuadrat, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tadi. A. 8 Joule, B. 10 Joule, C. 12 Joule, D. 14 Joule, dan E. 16 Joule. Kita ketahui bahwasanya rumus energi potensial adalah MGH, massa kali gravitasi kali height ketinggian, sehingga angkanya adalah 0,5 dikali 10 dikali 2, sehingga menghasilkan angka 10 Joule. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 19, FR energi mekanik. Sebuah mobil yang menggunakan aki sebagai sumber energinya sedang melaju. Urutan perubahan energi yang terjadi mobil adalah A. Gerak bunyi listrik, B. Gerak listrik panas, C. Kimia panas listrik, D. Kimia listrik gerak, E. Panas kimia listrik. Kita ketahui bahwasannya mobil yang menggunakan aki terdapat adalah zat larutan kimia. Energi kimia tersebut berubah menjadi listrik, kemudian digunakan untuk bergerak, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 20. FR siklus hujan. Peristiwa yang terjadi apabila air pada proses filtrasi terganggu adalah timbulnya mata air baru, menimpahnya cadangan air, berlambahnya daerah resapan air, tanah mudah terkikis oleh hujan, dan E. terjadi hujan asam pada daerah gunung. Kita ketahui bahwasanya jika proses infiltrasi dalam kurung penerapan air ke dalam tanah terganggu, maka akan terjadi terkikisnya tanah karena tidak kuat menampung air hujan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Tanah mudah terkikis oleh air hujan. Sekian, terima kasih dari saya Andika Prasetya. Jika video ini bermanfaat, mohon subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya update. Akhirul kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.